Bupati Bombana Haji Tabdil SEMM menghadiri kegiatan harmonisasi pengelolaan zakat melalui rapat koordinasi daerah Rakorda Badan Amil Zakat Basnas Sulawesi Tenggara yang digelar di Auditorium Tanduale, Kabupaten Bombana. Usai pelaksanaan pembukaan Rakorda, Bupati Bombana menyampaikan kepada awak media bahwa bagaimana memaksimalkan penerimaan zakat yang memenuhi syarat dalam membayar zakat. Tentunya semua harus terlibat di dalam. Salah satunya adalah bagaimana membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa lembaga Basnas adalah lembaga yang amanat dan diberi kepercayaan. Pak Bupati, tadi ada beberapa hal yang saya sempat tangkap dari sambutannya. Seperti apa sih harusnya Basnas ke depannya untuk lebih baiknya lagi? Mungkin ada arahan-arahan seperti apa? Bagaimana memaksimalkan sebenarnya penerimaan zakat dari pihak yang memenuhi syarat membayar zakat, memang perlu semua terlibat di dalam. Karena diantaranya tadi bagaimana kita membangun kepercayaan dulu dari masyarakat bahwa lembaga ini lembaga yang benar-benar amanah dan diberi kepercayaan. Gitu. Nah, bagaimana untuk dipercaya memang harus transparan, terbuka dalam pengelolaan penerimaan dan pengelolaan pembayaran penyaluran zakat. Strateginya Bang? Iya, intinya itu karena sebenarnya setelah peran alim ulama ini dalam mengajak masyarakat, mengajak umat Islam ini membayar zakat ini kan, kalau itu dilakukan tapi kalau mereka tidak percaya dengan Basnas, itu persoalan. Mereka pasti ke dompet duafa, ke lembaga zakat-zakat swasta yang tidak terkoordinasi dengan Basnas. Ini kan merugikan Basnas. Bapak tadi sudah menyinggung, apalagi potensi Basnasnya kita, Basnas di Sulawesi Tenggara umumnya sangat besar, seperti apa saja di komoditi apa saja bisa diambil. Komoditi kita kan banyak Pak, kita adalah daerah pertanian, kita daerah tambang, kita daerah investasi, kita daerah apa, luar biasa, penduduk sedikit tapi potensi besar, jadi kita ini kaya sebenarnya. Jadi kalau untuk hanya mengentaskan kemiskinan, saya kira selesai sebenarnya, hanya dengan urusan zakat ini Pak ya. Jadi idenya harus memang menggali potensi ini dia. Iya, tapi semua itu akan bisa terwujud jika semua pihak berperan, bukan cuma pemerintahnya juga berperan, mungkin Basnasnya juga, ada alim ulama, apa semua lari ke situ semua ya Pak ya. Begitu. Pak, ini kan kemarin ada tadi sempat juga diskusi terkait dengan himbauan khususnya kepada Islam. Bagaimana seperti Bombana sendiri? Kalau kita sudah sama juga himbauan juga, tapi bagian tidak mau kita panggil. Pak, tadi kan Kepala Basnas Sultra sempat menyinggung dengan adanya desa binaan. Nah, itu seperti apa sih dari pemerintah Kabupaten Bombana sendiri? Kalau saya kira bagus itu. Jadi dimulai dari tiap desa. Artinya begini, kalau orang yang kaya di desa yang memenuhi syarat membayar zakat di desa, kemudian di desa juga itu disalurkan, itu pasti lebih dipercaya dibandingkan uang mereka nanti disalurkan ke desa lain, ya Pak ya. Nah, kita mulai dari situ dulu. Jadi orang kaya di desa membantu tetangganya di desa, maksudnya membantu orang masyarakat desa setempat. Saya kira itu yang diharapkan. Ya. Di tempat yang sama, Direktur Pengumpulan Zakat Basnas Republik Indonesia, Faisal Qasim juga menambahkan terkait pengumpulan zakat pada umumnya bahwa tata kelola zakat hari ini adalah mendorong dalam pengelolaan zakat harus aman dari 3 hal, yakni aman dari regulasi, aman dari syar'i dana, aman dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tata kelola zakat hari ini adalah mendorong dalam pengelolaan zakat harus aman dari 3 hal. Aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI.
Aman regulasi adalah menata lembaga-lembaga zakat yang belum memiliki izin itu harus dilegalkan. Karena banyak orang mengaku atas nama yayasan Islam misalnya, kemudian organisasi tertentu, ternyata izinnya tidak ada. Yang kedua adalah aman syar'i. Ini semua yang kita kelola adalah dana umat. Ada dasar syariatnya, ada perundangannya, bahkan fatwa-fatwa tokoh-tokoh majelis ulama kita itu menjadi dasar penguat dari aman syar'i itu. Salah satu yang tadi disampaikan Pak Bupati, aman syar'i itu adalah di mana zakat ditunaikan, di sanalah harus disalurkan. Itu syariatnya itu. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu fi quraihim. Zakatnya para donatur Sulawesi Tenggara nggak boleh keluar dari Sulawesi Tenggara. Itu tidak syar'i. Begitu juga nanti di kabupaten kota. Sampai di desa Pak. Sampai di desa. Jadi kalau boleh kita perkuat, contoh baik di desa-desa itu adalah model di mana ada orang yang kaya tadi kemudian diberdayakan kepada orang yang tidak mampu. Basisnya adalah desa. Karena desa itu adalah mustahik yang paling dekat dengan donatur. Nah, kami mendorong salah satu cara trust itu adalah para pembayar zakat itu harus melihat kemana dana itu disalurkan. Dilibatkan dan makanya jangan sampai nanti ada istilahnya orang duafa itu objek. Tapi saya mendorong untuk desa pemberdayaan zakat, orang-orang duafa itu adalah subjek. Mereka dilibatkan. Yang ketiga adalah aman NKRI. Hari ini regulasi pemerintah dari mulai pusat sampai daerah adalah menguatkan bagaimana ada orang berdonasi bukan menambah masalah baru, tapi menyelesaikan solusi. Tadi saya setuju sekali mendorong arahan Pak Bupati ini bagaimana penerima zakat itu kalau ada di satu daerah itu jangan semuanya bikin masing-masing program, langsung kaitkan ke programnya pemerintah karena mustahiknya sama dia juga gitu. Nah inilah kemudian harapan kita kalau tata kelola ini aman regulasinya, aman syar'inya dan aman NKRI, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu insyaallah akan realisasi. Demikian. Kabupaten Bombana, tajuk peristiwa.com, Helmi Setiawan, Andi Tenri melaporkan.